Walau belum menimbulkan gejolak, tapi riak-riak kecil mulai berhembus di jajaran internal pemerintah Aceh. Memasuki bulan kelima, 6 November 2022, kepemimpinan pejabat atau PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki dalam mengendalikan bumi Tanah Rencong. Diduga pemicunya karena kehadiran dua warga sipil di sekeliling Ahmad Marzuki. Sebut saja Stephen dan Sylvester atau disingkat S2, tapi ini bukan nama sebenarnya. Konon keduanya tak hanya berperan dominan, namun diduga juga ikut mempengaruhi beberapa kebijakan yang ada, baik soal tata kelola pemerintahan, birokrasi, maupun investasi. Jika tak elok disebut bermain proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh atau APBA. Ahmad Marzuki dilantik sebagai PJ Gubernur Aceh oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian atas nama Presiden Republik Indonesia tanggal 6 Juli 2022 lalu melalui sidang paripurna DPR Aceh di Banda Aceh. Nah, kisah ini mulai menjadi buah bibir di hampir semua warung kopi di kota Banda Aceh, termasuk di lingkungan kantor Gubernur Aceh dan pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Secara pribadi, saya tak soal siapapun gubernur, itu adalah pimpinan saya dan saya tetap loyal. Toh saya masih 20 tahun lagi pensiun. Saya ini birokrat karir. Tapi kondisi semacam ini menjadi tak sehat bagi pembangunan Aceh. Ungkap salah satu kepala bagian atau kabak di kantor Gubernur Aceh kepada modusaceh.co Selasa lalu di Banda Aceh. Hari itu jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi. Suasana di kantin bagian belakang kantor Gubernur Aceh juga relatif sepi. Hanya beberapa staf tampak menikmati kopi pagi menjelang siang sambil membakar beberapa batang rokok kretek dan putih. Setelah sekian lama, wartawan modusaceh.co tak mensantroni kantin tersebut, terutama saat kepemimpinan Nova Iriansyah. Selasa pekan lalu, sengaja hadir ke sana. Tujuannya ingin menyerap aspirasi dari para aparatur sipil negara atau ASN, pemerintah Aceh terkait situasi dan kondisi terkini pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Ahmad Marzuki. Saya kira sah-sah saja siapapun sosok yang berperan dan berjasa untuk menaikkan Pak PJ. Tapi jangan terlalu mengintervensi tata kelola pemerintahan lah. Sebab kami bekerja sudah ada aturan dan perundang-undangan, sambung Pak Kabak tadi. Lalu dia menyebutlah nama Stephen dan Sylvester, dua orang yang dikenal selalu melekat di samping Ahmad Marzuki. Boleh dikata pendopo Gubernur Aceh di Banda Aceh menjadi rumah kedua bagi mereka. Stephen misalnya, dicitrakan sebagai wakil gubernur merangkap PJ Gubernur Aceh Bayangan. Sebab katanya ia lebih berperan dan ikut mempengaruhi kebijakan dan keputusan yang diambil oleh PJ Ahmad Marzuki. Diakui sang kabak, hubungan keduanya memang bukan rahasia umum lagi. Maklum, sejak awal Stephen dikenal sebagai motor yang mendorong dan menjadikan AM sebagai PJ Gubernur Aceh. Dalam beberapa kali pertemuan dan saya bertemu Pak PJ, selalu ada Stephen di sampingnya. Bahkan sempat memberikan beberapa pemerintah untuk dilaksanakan. Gawat memang, jelas sumber ini. Langkah tersebut semakin mulus karena Stephen memiliki relasi dan komunikasi dengan pejabat tinggi negara khususnya petinggi TNI Polri serta lingkungan Istana Negara. Ya, ini fakta memang karena Stephen lah AM bisa jadi PJ Gubernur Aceh. Kami tahu itu. Ungkap sumber media ini Senin pekan lalu di Banda Aceh. Karena ini sebut seorang pejabat eselon 2 di pemerintah Aceh, peran Stephen lebih mendominasi. Apalagi ada kesan PJ Gubernur Aceh AM relatif tak paham dengan persoalan yang ada. Celakanya Stephen juga tak paham, tapi dia selalu tampil serba tahu. Maka klop sudah persoalan yang ada. Kasihan Pak PJ, sebut sumber tadi. Dia memberi contoh beberapa persoalan tata kelola birokrasi, khususnya dana operasional pimpinan. Kala itu, Stephen mendesak agar dicairkan sumbernya.
Tapi karena tak ada celah menurut aturan perundang-undangan sehingga sempat terjadi ketegangan. Akibatnya kami sempat dicurigai tidak mendukung kerja Pak PJ. Padahal memang aturannya sudah berbeda. Daripada kami bermasalah dengan hukum, lebih baik kami sampaikan apa adanya. Alhamdulillahnya akhirnya Pak PJ bisa mengerti, ungkap sumber ini sambil tersenyum. Hanya itu, tunggu dulu. Soal rekrutmen calon dirut Bank Aceh Syariah atau BAS misalnya, sejak awal PJ Gubernur Aceh sepakat untuk melakukan open bidding atau penjaringan terbuka sehingga mampu menjaring bankir yang berkualitas dan profesional. Begitupun entah bagaimana ceritanya. Di tengah perjalanan, Stephen masuk sehingga mengusulkan kembali nama yang dijagokan Komisaris Utama BAS Takwalah dan anggota Komisaris Mirza Tabrani yang juga produk Gubernur Aceh Nova Iriansah. Hasilnya apa? Ya seperti yang diberitakan oleh modusaceh.co ujarnya. Jangan tanya soal proyek. Ternyata kondisi terkini tak lebih baik dari sebelumnya atau saat Aceh dipegang oleh Gubernur Aceh Nova Iriansah kala itu. Ibarat kata hanya berganti baju saja. Diduga semua sudah diatur Stephen melalui Kepala ULP Tengku Aznal, papar sumber ini. Diduga Stephen coba mengendalikan dengan istilah satu pintu, baik untuk keluarga, pendopo maupun jaringan Forkompinda Aceh lainnya. Namun usaha ini kabarnya mendapat penolakan. Termasuk soal lanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah rujukan Dr. Fauziah Birun, diduga Stephen sudah menarik uang muka atau fee dari perusahaan pemenang. Karena gagal, akhirnya terpaksa ia kembalikan, ungkap sumber tersebut. Itu sebabnya pejabat eselon 2 ini mengaku heran. Pada awal kepemimpinannya, Ahmad Marzuki selalu berbicara soal memasukkan investasi ke Aceh. Tapi hingga kini belum ada tanda-tanda nyata. Ya faktanya memang demikian, baik di Aceh maupun Jakarta, Pak PJ selalu bicara soal investor. Tapi Stephen kok masih menggerogoti proyek APBA juga ya, sebutnya kembali sambil tersenyum. Terkait masalah tata kelola birokrasi, kabarnya Stephen sempat meminta sejumlah biodata dari pejabat di lingkungan pemerintah Aceh bahkan kabupaten dan kota. Diduga ia ingin mempromosikan oknum pejabat tadi kembali sebagai kepala SKPA, tentu permintaan ini tidak gratis. Potensi ini semakin terbuka lebar karena proses mutasi belum dilakukan oleh PJ Gubernur. Semakin lama itu tidak dilakukan, maka semakin terbuka lebar bagi Stephen dan timnya untuk berjualan jabatan. Duga sumber yang mengaku mulai gerah dengan permainan Stephen ini. Ia juga buka kartu. Katanya pada bulan pertama memang ada rencana dilakukan mutasi pejabat kepala SKPA, malah beberapa nama sudah diusulkan untuk diganti sesuai aspirasi dari pimpinan dan anggota DPR Aceh. Tapi karena terlalu becek sehingga membuat Sekda Aceh Bustami Hamzah gerah dan melakukan perlawanan. Saya dengar ketika itu Pak Sekda tegas mengatakan dia tidak akan intervensi dengan sejumlah paket proyek. Tapi jangan terlalu jauh mengatur birokrasi. Kalau itu dilakukan Stephen maka dia akan lawan, ungkap sumber itu. Sikap tegas Sekda Bustami Hamzah ini ternyata cukup ampuh sehingga akhirnya Stephen menemui Bustami Hamzah dan meminta maaf. Lantas bagaimana dengan Sylvester? Kisahnya juga setali tiga uang. Karena merasa di backup penuh oleh Stephen dan direstui oleh PJ Gubernur Aceh tadi, gerak langkah Sylvester ini pun berperan sebagai Sekda bayangan. Beralih atas perintah dari Pak PJ, dia dengan berani memanggil kami ke pendopo untuk bertemu. Awalnya masih kami turuti, tapi lama-kelamaan ada yang tidak beres. Kami curiga dan melaporkan kepada Sekda Aceh Bustami Hamzah. Pak Sekda melarang kami untuk bertemu, ungkap beberapa kepala SKPA atau kepala dinas kepada media ini. Karena alasan takut kena imbas, beberapa kadis basah ini pun minta nama dan identitasnya tidak ditulis. Lalu apa yang dilakukan sosok mantan elit politisi Partai Nasional di Aceh ini? Ya, dia juga minta semua daftar paket proyek penunjukan langsung atau PL, kalau itu ya kami serahkan, katanya diminta Pak PJ, ujarnya.
Sumber media ini mengungkap kini di tangan Sylvester ada sejumlah daftar proyek PL baik dari Dinas Pendidikan, Badan Dayah, Dinas Perkim Aceh, hingga beberapa dinas lainnya. Dia yang mengelola, ungkap sumber tadi. Tapi apakah permintaan tersebut benar datangnya dari PJ Gubernur Aceh? Sumber ini mengaku tak tahu. Ya, saya tidak mau ambil pusing soal benar atau tidak. Yang penting posisi saya aman-aman saja. Jelas Kepala Dinas basah dan hingga kini masih tetap bertahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.